Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Falahuddin Rasid dan ini web channel pribadi saya. Dalam video ini saya akan membahas tentang dokumentasi web pribadi saya yang telah saya buat. Saya akan membahas di sini tentang bagaimana saya membuatnya, lalu bahan apa saja yang diperlukan, kemudian tips dan trik sedikit-sedikit dari saya. Selamat menyaksikan. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah menampilkan web pribadi saya. Ini adalah tampilan awalnya atau landing page-nya. Kemudian untuk seluruh web saya ini saya membuatnya hampir sama maksudnya. Maksudnya sama di sini adalah dari strukturnya, susunan komponennya, yaitu ada navigation bar di sini, kemudian ada header sambutan kecil di sini, kemudian konten, dan terakhir ditutup dengan footer. Semua halaman web yang saya buat strukturnya sama seperti itu. Kemudian untuk halaman web saya semuanya menggunakan framework Bootstrap dan kemudian saya tambahkan modifikasi sedikit pada CSS-nya. Selain itu juga saya menggunakan framework JavaScript juga, yaitu jQuery, untuk menganimasikan navigation bar-nya. Bagaimana? Mari kita lihat. Untuk pertama, saya menggunakan Bootstrap untuk membuat navigation bar-nya di sini. Navigation bar-nya di sini saya membuatnya dengan judul blognya di sini, kemudian 5 menu di sini, 4 maksud saya. Kemudian di menu artikel ada sub menu untuk menuju ke artikel. Kemudian untuk headernya di sini saya menggunakan kolom dari Bootstrap. 2 kolom di sini saya gunakan untuk membagi 2, yaitu untuk tulisan dan juga gambarnya bisa dilihat. Kemudian untuk backgroundnya di sini saya menggunakan background image URL. Saya membuatnya menggunakan CSS. Kemudian bagian kontennya saya bagi menjadi 1, 2, 3 bagian. Yang pertama tentang about me, kemudian ada sedikit tentang saya di sini menggunakan gambar, dan juga saya animasikan menggunakan hover, dan kemudian ada spoiler ke creation di sini, saya creation. Lalu di bagian footer juga hampir sama pembuatannya dengan header, yaitu menggunakan 2 kolom di sini dari Bootstrap. Lalu di navigation bar-nya ketika saya scroll sekitar tinggi headernya itu dari transparan berubah warna menjadi abu-abu seperti ini. Saya menggunakan JavaScript untuk menganimasikannya. Kita lihat codingannya. Nah, di sini saya menggunakan default template HTML dari Bootstrap, sehingga sudah diberikan link script di sini untuk menuju JavaScript yang digabungkan oleh Bootstrap sendiri, dan juga tentunya link Bootstrap CSS-nya saya ambil online juga. Untuk yang online, maaf, ini artikel. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, strukturnya ada navbar, header, isi, dan footer. Nah, untuk navbarnya ini saya ambil dari JavaScript. Untuk navigation bar-nya ini saya ambil dari Bootstrap, yaitu
dia sudah jadi di sana, tinggal saya modif, kemudian saya berikan gambar saya di sini dan juga personal blog di sini. Saya berikan 4 menu dan juga 2 sub menu di bagian artikel. Ini saya padding tengah agar navigasi barnya itu dia menjadi di tengah seperti ini. Gimana caranya? Saya menggunakan MX Auto. MX Auto itu dimana dimana margin dengan sumbu X atau horizontal itu adalah auto. Kemudian halamannya aktif, saya berikan aktif. Jadi ketika halaman aktif itu dalam menunya nanti menjadi tebal seperti ini. Ketika di hover dia akan sedikit menebal. Lanjut di bagian headernya ini saya berikan 2 kolom seperti yang saya bilang tadi, kolom ini dan ini juga. Ini sebagian kiri, ini bagian kanan. Ini sudah auto di tengah karena menyesuaikan lebar dari kontainer ini. Kontainer ini kalau dalam Bootstrap itu sudah diberikan padding dan margin, jadi lebih rapi kalau menggunakan Bootstrap menurut saya. Jadi mempermudah juga kita dalam melayouting headernya, jadi tidak ribet menggunakan flexbox atau display yang lainnya. Kemudian bagian about me ini ada sedikit tentang saya. Di sini saya menggunakan tag P paragraf, kemudian judulnya saya menggunakan H2. Saya bagi dua baris. Satu baris di sini ya. Satu baris, kemudian kolomnya lebarnya 8. Namun default dari Bootstrap itu besar satu halaman web itu sebesar 12 kolom. Jadi di sini default 12 kolom. Kalau misalkan tidak diberikan ini nanti dia sebesar 12 kolom. Karena saya ambil 8 jadi masih sisa 4 kolom. 4 kolom ini nanti itu ada di sebelah kanan. Jadi 8 kolom, kemudian 4 kolom setelahnya itu kosong. Jadi saya ingin agar about ini bisa di tengah. Jadi saya berikan offset sebelah kiri sebanyak 2 kolom. Nah, 2 kolom sisanya ada di sebelah kanan begitu. Kemudian saya berikan text center agar tulisan semuanya di dalamnya itu berada di tengah. Kemudian di bawahnya itu ada button. Button ini nantinya akan menuju bagian about, halaman about. Jadi ada square lagi isinya about, kemudian nanti di bagian aboutnya akan menuju ke halaman CV saya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian bagian bawahnya lagi ada thumbnail atau gambar-gambar kecil, itu isinya gambar dan tulisan saja yang dianimasikan. Ini saya membuatnya seperti ini, saya bagi 3 kolom dan satu baris ini, kemudian kolomnya ada 3. Untuk animasinya saya menggunakan hover, kemudian saya berikan background dan juga padding di dalamnya, sehingga nanti dia ketika mouse-nya diarahkan ke gambarnya itu nanti dia akan seperti timbul begitu ya. Bagian creation ini adalah spoiler untuk portfolio saya. Nah, ini ada sedikit tentang portfolionya. Kemudian ada button di sini untuk menuju halaman portfolio. Selain menggunakan button ini juga bisa menuju
menu yang ada di navbar itu juga tersedia untuk langsung menuju ke portfolio. Nah, di bawahnya ada media. Saya berikan 2 media, isinya carousel semua atau animasi gambar slide otomatis. Jadi nanti itu sama isinya yang ada di portfolio juga seperti itu. Dalam satu baris ini saya berikan 2 kolom. Satu kolom maksud saya, satu kolom ini untuk diisi card group yang isinya carousel. Nah, carousel ini nanti dalamnya ada gambar-gambar yang dianimasikan. Kemudian juga dalam animasinya ini selain bergerak sendiri, bergeser-geser, berganti menunjukkan atau meng-slide gambarnya, saya juga berikan animasi backgroundnya seperti RGB light seperti ini. Saya menggunakan before after di CSS nya agar bisa terlihat lebih menarik gitu. Kemudian untuk animasinya ini agar terlihat seperti kedap-kedip atau bling-bling gitu, itu menggunakan transition dan juga menggunakan transition ya. Dan juga menggunakan filter blur agar seperti ini. Jadi terlihat samar-samar namun keren. Nice. Kita berlanjut bagian footernya ini seperti ini. Seperti di header. Kita lihat. Dalam satu kontainer ini kita berikan satu baris yang isinya 2 kolom. 2 kolom ini apa saja? Yaitu copyright dan juga sosial media. Sosial media ini saya beri 3, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan juga di icon-iconnya ini saya berikan animasi. Ketika saya hover animasinya, nanti akan seperti ini, muncul gambar atau warnanya berubah menjadi warna official dari akun atau sosial media tersebut. Di Twitter seperti ini, Facebook biru tua, Instagram menggunakan biru tua atau warna yang lama. Lanjut kita ke menu atau halaman about. Seperti yang saya katakan tadi, di halaman about ini saya memberikan sedikit spoiler di sini dan juga sebuah tombol. Untuk header dan footernya sama. Dan kemudian tombol di sini untuk menuju ke halaman CC. Kita bahas dulu halaman about-nya. Halaman about-nya terdiri dari navigation bar, header, kemudian isi kontennya, dan footer. Kita bahas isinya saja karena header dan navbarnya sama. Saya bagi menjadi dua baris. Baris pertama itu ada judulnya, kita menggunakan H3. Kemudian ada garis menggunakan HR. Kemudian di baris kedua itu ada spoiler 1. Kemudian di spasi 2 kali atau enter, ada spoiler kedua, dan juga ada emailnya. Bisa diklik dan langsung menuju ke halaman email saya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada tombol read more. Ini kita bisa menuju ke halaman CC.
Selanjutnya kita bahas CV-nya. Kita masuk ke CV. Nah, ini di CV-nya ini saya menggunakan Bootstrap juga. Kita bahas backgroundnya. Backgroundnya saya menggunakan CSS, background image. Kemudian ini kartunya yang besar ini saya menggunakan Jumbotron. Kemudian saya isi card di sini untuk membagi dua sama besar. Karena untuk membuat manual saya pernah gagal, jadi gagalnya itu di sini isinya itu lebih sedikit timbang di sini. Jadi nanti dia di sini itu lebih pendek. Jadinya kurang bagus menurut saya. Kemudian saya cari solusinya, saya menggunakan card, kemudian isinya saya ganti menggunakan ini, kontak me, skill, preference, dan lain-lain. Saya kontaknya ini maksudnya kolomnya ini saya bagi dua, kemudian saya isi dengan ini. Kemudian kita bahas ini picture-nya, profilnya. Saya menggunakan background image juga, kemudian sama kita lihat CSS-nya. Nah, ini header profil di sini dengan yang background di sini itu sama. Menggunakan attachment-nya fix agar saat di scroll dia tidak bergerak mengikuti scroll kita. Posisinya di tengah. No repeat apabila ukurannya kecil ini tidak ditampilkan berulang kali sehingga memenuhi halaman webnya. Kemudian size-nya cover sehingga full tampilannya sesuai dengan layar browser. Begitu. Nah, bagian CV-nya itu isinya ada card. Nah, card ini ada dua. Yang pertama, kita bungkus dulu menggunakan card group. Kemudian card yang pertama itu untuk sebelah kiri dan card yang kedua untuk sebelah kanan. Untuk gambarnya kita isi lagi, dibungkus kontainer lagi agar diberikan padding dan lebih rapi. Kemudian baru kita isi dengan konten-kontennya. Yang sebelah kanan juga sama seperti itu, namun yang sebelah kanan itu tidak ada gambarnya, jadi lebih mudah karena isinya tulisan. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman portfolio. Halaman portfolio ini juga strukturnya sama, navigation bar, header, isi, dan footer. Nah, saya akan bahas isinya saja. Isinya ini menggunakan slideshow atau carousel yang saya ambil dari Bootstrap tentunya, karena di Bootstrap sudah disediakan carousel untuk mempermudah kita menggunakan atau untuk menampilkan gambar beranimasi. Bisa kita lihat di sini saya membagi dua di sini kolomnya, kontainer besar, kemudian saya bagi menjadi dua kolom, 6 kolom, 6 kolom. Saya isi carousel kolom sebelah kiri, kemudian sebelah kanan saya isi seperti caption ya, caption di sini. Kita lihat untuk portfolionya, CS codingannya, strukturnya navigation bar, header, dan isi, kemudian paling bawah footer. Kita bahas isinya. Seperti yang saya bilang tadi, saya bagi menjadi dua kolom. Untuk fotonya
2 kolom lagi untuk captionnya. Kemudian yang bawahnya juga saya berikan 2 kolom, sebelah kiri tulisan atau caption, sebelah kanan carouselnya. Nah, saya jelaskan juga ini apa aja yang ada di dalam carousel ini. Yang pertama ini ada carousel indikator. Carousel indikator ini akan ditampilkan di sini 3 garis-garis ini, atau di sini ada 4. Kalau di sini ada 4, itu saya isikan. Nah, banyaknya indikator ini sesuai banyaknya apa yang mau kita slideshow di sini. Mulai dari 0 yaitu aktifnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 5 slideshow, berarti ada 5 garis. Yang selanjutnya ada carousel inner. Carousel inner ini isinya foto-foto yang ingin kita animasikan. Gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada aktif, ini artinya yang sedang ditampilkan sekarang. Lalu di sini ada kontrolnya, tombol kontrolnya itu previous dan next. Nanti gambarnya seperti panah kecil di sini. Nah, itu bisa diklik langsung geser gitu. Untuk puternya juga sama di sini. Oh iya, saya lupa untuk menjelaskan di bagian navbarnya itu saya animasikan menggunakan jQuery di sini. Nah, ini variabel window atau seluruh saya akan jelaskan apa yang ada di sini, cara membacanya. Jadi variabel window ini ketika di scroll menjalankan functionnya ini mengambil tag nav yang ada di HTML, kemudian mentoggle kelas scroll atau mengganti dengan kelas scroll yang sudah saya buat di CSS-nya, sekaligus mengeksekusinya ketika kita scroll dari atas ke bawah setinggi atau sebanyak 350 pixel katakanlah di sini, karena headernya ini nanti kita scroll seperti ini sepanjang 350 seperti itu. 350 ini bisa saja bisa pixel, dalam bentuk pixel. Baik, yang selanjutnya ada kita buat artikel. Di bagian artikel ini saya membuat 2 halaman, web development dan front end development. Saya menjelaskan sedikit. Untuk struktur di artikel ini sedikit berbeda, namun untuk 2 artikelnya ini saya buat satu CSS atau satu file CSS-nya, sehingga stylenya sama keduanya. Untuk strukturnya saya membuat hanya header, isi, dan footer. Untuk navigation bar-nya saya hilangkan, namun saya ganti menggunakan artikel collection list di sini, dan juga back to homepage untuk kembali ke halaman utama. Saya jelaskan di sini saya membuat kontennya bagaimana. Saya membagi 2 juga. Kali ini saya membagi 2, besarnya tidak sama. Yang sebelah sini sebesar kita lihat di artikelnya. Contoh, ini artikel kedua.
header dan konten. Nah, saya bagi 2 kolom di sini. Besarnya 8 kolom dan 4 kolom, sehingga terbagi seperti ini. Jadi lebih besar bagian kirinya ketimbang bagian kanannya. Saya hanya akan mengisikan list di sini saja. Kemudian untuk bagian tulisannya ini saya menggunakan default ukuran dari Bootstrap, yaitu sebesar 12 sampai 14 pixel. Dan juga saya modifikasi, saya berikan elegant text align-nya itu justify atau rata kanan kiri, sehingga terlihat lebih rapi. Untuk yang artikel selanjutnya juga sama. Nah, seperti ini, sama persis. Baik, mungkin itu semua penyampaian. Baik, mungkin itu adalah dokumentasi atau presentasi web pribadi saya. Semoga teman-teman suka. Saya masih belajar juga menggunakan atau saya masih belajar juga dalam membuat web ini. Saya belajar menggunakan Bootstrap ini lebih membantu buat saya, karena di Bootstrap ini sudah disediakan layouting yang mudah, sehingga kita tidak perlu melayout sendiri, membuat CSS sendiri, sehingga teman-teman bingung untuk layoutnya bagaimana kok tidak rapi seperti ini. Kecuali teman-teman sudah mau mempelajari secara natif, sehingga teman-teman lebih pandai tentunya. Namun kalau teman-teman sudah paham seperti itu, kemudian menggunakan Bootstrap ini, teman-teman pasti sangat terbantu sekali. Tentu juga framework jQuery juga sangat membantu teman-teman untuk membuat animasi atau komen-komen yang menggunakan bahasa JavaScript. Oke, begitu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk kritik dan saran. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. With someone you are